Setiap kali membeli HP Redmi baru, saya selalu melakukan 14 hal ini. Ada 3 alasan utama kenapa saya selalu melakukan berbagai kustomisasi. Yang pertama, untuk menyesuaikan dengan kebiasaan saya. Terus yang kedua, untuk menghemat data internet. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, saya nggak suka kalau harus nungguin iklan lewat setiap nyari wallpaper atau tema-tema baru. Oke, inilah 14 hal yang selalu saya lakukan saat membeli ponsel Redmi baru. Yang pertama, saya selalu mematikan auto update aplikasi dulu. Alasannya simple, supaya data internet nggak kepake buat update aplikasi yang nggak kita butuhkan. Dan biar nggak menuhin memori. Untuk mematikan auto update aplikasi, kita bisa masuk ke Play Store, gambar profil, setelan, preferensi jaringan, masuk ke update aplikasi otomatis, jangan update otomatis. Kalau suatu saat kalian mau update aplikasi, kalian bisa masuk ke setelan Play Store, terus update aja aplikasi yang kalian butuhkan lewat kelola aplikasi. Kebiasaan kedua yang saya lakukan adalah mengatur ikon di layar utama. Mengatur ikon aplikasi di layar utama adalah hal yang menurut saya sangat personal. Letak ikon-ikon aplikasi di layar utama beberapa HP saya nyaris sama. Kalau ikonnya ada di tempat yang sama, saya jadi lebih cepat nyari aplikasi yang saya butuhkan. Hal ketiga yang selalu saya lakukan saat beli HP Redmi baru adalah mengaktifkan navigasi gesture dan mematikan Google Discover. Menurut saya, navigasi gesture itu praktis dan fleksibel. Fitur ini memudahkan kita mengoperasikan HP dengan satu tangan, entah itu pakai tangan kiri atau tangan kanan. Kalau mau ngubah navigasi dari tombol ke gesture, kita bisa masuk ke setelan. Bentar. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Kita lanjut. Di setelan, masuk ke layar utama, navigasi sistem, pilih gerakan atau gesture, jangan tampilkan lagi, tekan aja tombol pelajari kalau kalian belum bisa, atau langsung aja pilih nanti, soalnya gerakannya ini gampang banget dipelajari, cuma perlu geser dari samping kiri atau kanan untuk kembali, dan geser dari bawah kalau mau ke layar utama. Contohnya kayak gini. Mumpung ada di menu layar utama, sekalian aja kita matikan fitur layar -1, tujuannya supaya lebih hemat data internet. Bagi kalian yang belum tahu, yang dimaksud dengan layar -1 ini adalah fitur Easy Access, ada di layar utama. Jadi kalau kita mau akses, kita bisa geser layar ke kanan, seperti ini. Saya nonaktifkan karena saya merasa nggak terlalu butuh. Terus yang keempat yang selalu saya lakukan adalah mengubah style recent apps dari gaya vertikal kayak gini, jadi gaya horizontal kayak gini. Ini sih sebenarnya faktor kebiasaan aja, soalnya dari dulu saya udah nyaman pakai gaya yang horizontal. Untuk mengubah gaya recent app ini, setelannya ada di layar utama. Kita masuk aja. Layar utama. Atur item di bagian terkini. Pilih horizontal. Di sini sekalian saya akan matikan rekomendasi. Next, saya juga selalu mengaktifkan fitur ketuk 2 kali di layar, sama fitur angkat HP untuk menghidupkan layar. Langsung aja kita akses, sambil nanti saya jelaskan alasannya. Jadi kita buka setelan, masuk ke layar kunci, angkat untuk bangunkan, aktif, sama ketuk 2 kali. Kedua fitur ini fungsinya sama untuk menyalakan layar. Fitur ini selain bisa mengurangi ketergantungan sama tombol power, juga lebih praktis kalau kita mau cek notif atau lihat jam atau kalau mau masuk ke HP pakai pengenal wajah. Kalau udah, kita kembali ke layar utama buat ngaktifin widget matikan layar. Saya selalu memasang widget ini untuk HP-HP Redmi, soalnya nggak ada fitur ketuk 2 kali di layar untuk mematikan layar. Widget ini menurut saya berguna banget, biar gampang matiin HP tanpa harus mencet tombol on-off. Kita keluarkan widgetnya ya. Caranya, cubit layar utama seperti ini. Pilih widget, sentuh widget kunci yang ada di sini. Kembali ke layar utama. Widget kunci ini bisa kita letakkan di dock supaya gampang diakses. Terus yang ketujuh, saya selalu mematikan getar dan suara. Selain buat menghemat baterai, juga karena saya nggak terlalu suka kalau setiap nyentuh layar HP, HP-nya bergetar. Langsung aja kita matikan. Masuk ke setelan, suara dan getaran. Scroll sampai mentok. Getar saat ketuk, kita matikan. Terus masuk ke setelan tambahan. Ini, matikan semua aja biar nggak berisik kalau pakai HP.
Lanjut, yang menurut aku wajib di custom adalah keyboard. Soalnya yang namanya ngetik itu kan tiap hari kita lakukan. Saya akan tunjukkan bagaimana cara saya mengatur keyboard. Kita masuk ke setelan dulu. Setelan tambahan, bahasa dan masukan, atur keyboard. Saya matikan keyboard for Xiaomi, soalnya nggak pernah kepake. Di sini keyboard yang saya pakai adalah Google Keyboard atau Gboard. Jadi untuk mengatur Gboard ini kita bisa sentuh pada bagian ini. Pertama, saya akan tambah beberapa bahasa supaya lebih gampang ngetik. Bahasa yang pertama adalah Jawa Latin, multi bahasa aktif dengan bahasa Indonesia. Terus yang kedua, bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Inggris Amerika, multi bahasa aktif, sama bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Arab. Saya pakai keyboard Arab Saudi. Untuk keyboard bahasa Indonesia, saya kombinasikan sama Jawa Latin. Kembali. Pindah ke bagian preferensi. Di sini saya akan mengaktifkan baris angka supaya lebih gampang kalau mau ngetik-ngetik nomor. Terus saya juga suka ngaktifin muncul saat tombol ditekan, biar lebih gampang kalau mau ngetik simbol, contohnya kayak gini. Di bagian koreksi teks juga ada yang perlu diubah. Saya selalu mematikan koreksi otomatis, soalnya saya sering ngetik pakai gaya singkat-singkatan. Terus scroll dikit ke bawah. Titik spasi ganda juga mati, soalnya saya sering mencet spasi berkali-kali untuk ngatur jarak teks. Oke, kembali. Itu aja sih di bagian keyboard yang biasanya saya atur. Kebiasaan lain yang sering saya lakukan saat menyeting HP Redmi baru adalah mematikan iklan di beberapa aplikasi bawaan. Salah satunya adalah aplikasi tema. Iklan di aplikasi tema ini sering banget muncul, jadi kita matikan aja, biar lebih enak kalau mau nyari-nyari wallpaper atau tema. Langsung aja kita buka aplikasinya, pindah ke profil, masuk ke setelan, matikan tampilkan iklan. Aplikasi bawaan HP Redmi lainnya yang juga sering munculin iklan adalah aplikasi musik. Jadi kita akan matikan juga iklan di aplikasi musik. Kalau aplikasinya udah dijalankan, pastikan kalian ada di musik saya. Terus buka setelan yang ada di atas. Masuk ke setelan. Setelan lanjutan. Matikan tampilkan iklan. Dan jangan lupa matikan juga rekomendasi online, supaya lebih hemat data internet. Hal ke-10 yang sering saya lakukan setiap kali beli HP Redmi baru adalah mengatur aplikasi default. Tempatnya ada di setelan, aplikasi, kelola aplikasi, sentuh menu 3 titik yang ada di atas ini, aplikasi awal. Untuk browser saya biasanya pakai Chrome karena di laptop juga pakai Chrome, biar sinkron aja. Untuk pemutar videonya, saya akan pakai File Manager, karena menurut saya ini lebih simpel. Di sana nggak banyak rekomendasi video yang mengganggu, nggak seperti aplikasi Mi Video. Untuk galerinya, tetap buka foto pakai galeri. Itu aja sih yang perlu diatur sementara. Sekarang kita masuk ke bagian 11. Saya juga sering menyembunyikan hotspot portable. Ada 2 alasan utama kenapa saya selalu menyembunyikan hotspot portable di HP. Yang pertama, menurut saya ini lebih gampang diakses pas kita ada di keramaian, di mana semua orang ngidupin hotspot portable mereka masing-masing. Yang kedua, orang nggak akan tahu kalau kita sedang mengaktifkan hotspot, jadi kemungkinan untuk dilacak dan dihack itu lebih kecil. Langsung aja kita atur di setelan, koneksi dan berbagi, hotspot portable, atur hotspot portable. Kita ganti dulu nama sama passwordnya. Pakai yang gampang diingat. Kalau udah, di bagian bawah ini ada sembunyikan SSID, kita hidupkan. Cara connect ke hotspot portable yang disembunyikan kayak gini itu bisa kalian lihat di video saya yang lainnya. Linknya udah saya cantumkan di bagian deskripsi. Lanjut, saya juga selalu mengaktifkan fitur asisten Google. Jadi kalau pas lagi males nyentuh HP, kita bisa pakai perintah suara. Kalau di HP kalian akses asisten Google belum diaktifkan, kalian bisa masuk ke setelan, di pencarian ketik Google, terus pilih luncurkan asisten Google, aktifkan tekan dan tahan tombol daya, langsung aja kita coba. Saya akan tekan tombol daya sampai muncul asisten Google kayak gini.
Terus ucapkan setelan asisten. Untuk membuka setelan asisten Google, cukup ucapkan setelan asisten Google atau ketuk setelan di bawah. Sentuh tombol setelan yang ada di sini. Masuk ke OK Google and Voice Match. Aktifkan OK Google. Berikutnya, saya setuju. Lanjutkan. Kembali. Cek bahasa. Sudah pakai bahasa Indonesia. Kembali. Masuk ke layar kunci. Aktifkan asisten di layar kunci. Gitu aja cara ngaturnya, kita coba. Oke Google, hidupkan Bluetooth. Mengaktifkan Bluetooth. Kita cek ya, Bluetooth-nya udah hidup. Kita coba lagi. Hey Google, turunkan kecerahan 50%. Menurunkan kecerahan. Berfungsi dengan baik. Terakhir, saya juga selalu mengunci perangkat supaya lebih aman. Buat kalian yang masih malas ngunci HP, kalian harus nonton video saya yang ngebahas tentang bahaya nggak ngunci HP. Jadi walaupun kita ngerasa nggak punya data-data penting di HP, tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa dicuri dari HP kita, termasuk password FB, TikTok, dan lain-lain. Jadi mending waspada aja daripada kecolongan, ya kan? Untuk ngunci HP, kalian bisa langsung masuk ke setelan, sandi dan keamanan, kunci layar. Kalau saya biasanya pakai PIN, menurut saya ini udah cukup aman dan juga nggak terlalu ribet. Soalnya kita cuma butuh masukin 4 angka aja. Dan ini juga jarang banget kepake, apalagi kalau kita ngidupin pengenal wajah sama fingerprint. Gimana dengan kalian? Apa aja kustomisasi yang sering kalian lakukan ketika beli HP Redmi baru? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video Droid Tips selanjutnya.